Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia yang dianggotai oleh saya sendiri, Aditya Ilham, dari kelas A dengan NIM 071, Noni Dwi Ayu dengan NIM 001, Satu Laili Putri dengan NIM 003, Reza Almira dengan NIM 013, Depike Nur Colisya dengan NIM 059, dan Himatul Yufi dengan NIM 0077. Baik, yang bab pertama akan dibacakan oleh teman saya yaitu Depike. Waktu dan tempat dipersilakan, Mbak. Monggo. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan membacakan mengenai sumber daya manusia. Batasan yang mengandung pengertian bahwa seorang manajer dalam suatu organisasi memimpin organisasinya untuk mencapai tujuan bersama adalah bersama-sama dengan orang lain atau bawahannya. Batasan ini menyiratkan bahwa manajemen sumber daya manusia itu merupakan sebuah proses yang terdiri dari yang pertama, rekrutmen sumber daya manusia. Rekrutmen sumber daya manusia adalah aktivitas untuk mencari pelamar kerja dengan kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan dalam kepegawaian. Yang selanjutnya adalah seleksi sumber daya manusia. Seleksi adalah proses pemilihan seseorang yang memiliki kualifikasi untuk mengisi lowongan pekerjaan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia merupakan program yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas diri karyawan. Yang keempat adalah pemeliharaan sumber daya manusia. Hal ini merupakan suatu kegiatan untuk mempertahankan stamina sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaannya dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir adalah penggunaan sumber daya manusia. Setelah keempat proses di atas telah dilaksanakan, sumber daya manusia dapat dimanfaatkan untuk mencapai sebuah tujuan dalam suatu organisasi. Next. Baik, selanjutnya yaitu ada tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan utama dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia karyawan terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi yang bersangkutan. Nah, di sini tujuan manajemen sumber daya manusia itu ada 4 operasional, yakni yang pertama tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat, organisasi yang berada di tengah masyarakat diharapkan membawa manfaat bagi masyarakatnya. Yang kedua ada tujuan organisasi. Tujuan organisasi ini untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu manajemen sumber daya manusia bukanlah tujuan dari suatu proses, melainkan alat untuk membantu tercapainya tujuan tersebut. Yang ketiga ada tujuan fungsi, yakni untuk memelihara kontribusi bagian-bagian lain agar sumber daya manusia di tiap departemen melaksanakan tugasnya secara optimal. Yang terakhir ada tujuan personel, yaitu untuk membantu karyawan dalam kelangsungan hidupnya. Next. Saya lanjutkan, ada kegiatan-kegiatan manajemen sumber daya manusia. Dalam bagan seperti ini, kegiatan-kegiatan manajemen sumber daya manusia dapat mendukung untuk tercapainya tujuan yang telah disebutkan dalam bagan seperti di PPT. Tujuan manajemen sumber daya manusia yang pertama adalah tujuan sosial, dengan kegiatan penunjangnya adalah kepatuhan, pelayanan yang diperlukan, dan hubungan union manajemen. Yang kedua adalah tujuan organisasi, dengan kegiatan penunjangnya yaitu perencanaan sumber daya manusia, pelayanan yang diperlukan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penempatan, pengawasan kegiatan-kegiatan, dan juga penghargaan. Yang ketiga ada tujuan fungsi. Kegiatan penunjangnya adalah penempatan, pengawasan kegiatan-kegiatan, dan juga penghargaan. Dan yang terakhir adalah tujuan personal. Dengan kegiatan penunjangnya adalah pelatihan dan pengembangan, penempatan,
kompensasi, pengawasan kegiatan-kegiatan, dan juga penghargaan. Next. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Secara garis besar, fungsi manajemen dikelompokkan menjadi dua, yaitu fungsi manajerial dan fungsi operasional. Dari fungsi manajerial ada 4 poin, yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang fungsi-fungsi operasional ada 6 poin, yaitu pengadaan sumber daya manusia, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Next. Baik, yang selanjutnya adalah model manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai macam kegiatan. Kegiatan tersebut tidak berdiri sendiri. Antara satu dengan yang lainnya itu saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Nah, model sistem manajemen sumber daya manusia dapat digambarkan melalui gambar tersebut yang sudah ditampilkan. Di sini ada 6 poin. Yang pertama adalah dasar dan tantangan, persiapan dan seleksi, pengembangan dan evaluasi, kompensasi dan perlindungan, hubungan dengan karyawan, dan manajemen sumber daya manusia dalam perspektif. Nah, keenam aspek ini saling mempengaruhi dan akan merupakan tantangan-tantangan dari luar terhadap kegiatan SDM yang memiliki tujuan, yaitu tujuan sosial, organisasi, fungsi, dan personel. Oke, next. Organisasi manajemen sumber daya manusia. Ada organisasi kecil dan organisasi besar. Manajemen sumber daya manusia merupakan pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Manajemen sumber daya manusia mencakup desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan hubungan perburuan yang mulus. Manajemen sumber daya manusia melibatkan seluruh keputusan dan praktik manajemen yang secara langsung mempengaruhi sumber daya manusia orang-orang yang bekerja bagi organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan pemanfaatan sumber daya manusia agar tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkannya. Pada dasarnya, manajemen sumber daya manusia berfungsi dalam menghadapi berbagai tantangan organisasi di bidang pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, bagaimana merencanakan dan mengorganisasikan serta mengalokasikan pekerjaan kepada karyawan. Yang kedua, bagaimana merencanakan, menarik, menyeleksi, melatih, dan mengembangkan mengelola sumber daya manusia secara efektif untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Dan yang ketiga, bagaimana menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang dapat memuaskan berbagai kebutuhan karyawan. Organisasi perlu merancang kesempatan karir, sistem pemberian kompensasi, hubungan serikat manajemen karyawan, dan berbagai bentuk pelayanan karyawan lainnya. Nama organisasi manajemen sumber daya manusia dalam tiap organisasi berbeda-beda. Ada yang menamakan biro, bagian departemen, seksi, dan sebagainya. Tergantung dari besar kecilnya organisasi yang bersangkutan. Next. Penilaian efektivitas sumber daya manusia. Untuk mengetahui manfaat manajemen sumber daya bagi kemajuan dan keberhasilan organisasi perlu adanya penilaian. Dalam penilaian manajemen sumber daya manusia diperlukan beberapa kriteria, di antaranya yang pertama kriteria manfaat. Ada 3 poin, yakni yang pertama peningkatan prestasi kerja, kedua penurunan absensi karyawan, dan yang ketiga penurunan rotasi tenaga kerja. Sedangkan indikator dari kualitas kerja, yang pertama ada peningkatan partisipasi kerja, kedua peningkatan kepuasan kerja, penurunan stres, penurunan jumlah kecelakaan kerja, dan penurunan jumlah karyawan sakit. Yang kedua ada kriteria biaya. Dalam manajemen sumber daya manusia, berbagai indikator digunakan untuk membiayai suatu kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Setelah kriteria biaya dan manfaat relevan dan sesuai dengan yang ditentukan, berbagai biaya dan manfaat tersebut dapat dibandingkan.
Perbandingan tersebut sebaiknya dilakukan dalam bentuk nilai uang. Next. Baik, terima kasih teman-teman atas presentasinya, yaitu di sini ada kesimpulan dari presentasi hari ini, yaitu hal ini harus sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen, yakni perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengorganisasian, dan penyusunan anggaran organisasi. Manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil sumber daya manusia dalam organisasi dengan memberikan kepada organisasi suatu jalan kerja yang efektif. Tujuan utama dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia atau karyawan terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi yang bersangkutan. Model sumber daya manusia terdiri dari berbagai macam saling mempengaruhi dan saling memerlukan. Untuk mengetahui manfaat manajemen sumber daya manusia bagi kemajuan dan keberhasilan organisasi perlu adanya penilaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka pertanyaan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.